Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah dengan NPM 21140145, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5, pada mata kuliah Pengembangan Kesenian Anak Usia Dini untuk memenuhi tugas middle test yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Rahimah MPD. Baiklah, langsung saja. Nah, kita lihat pada gambar ini, bentuknya sangat indah dan hanya orang-orang tertentu dapat membuat karya yang seperti ini, yaitu orang yang mencintai yang namanya kesenian. Mereka mempunyai beribu-ribu ide kreatif yang menghasilkan karyanya. Nah, bisa kita lihat contoh di sini, yaitu sebuah karya seni yang mempunyai ide yang kreatif yang menghasilkan sebuah karya. Sama dengan gambar ini, bentuknya kalau kita lihat seperti kenyataan. Nah, padahal gambar yang dibikin oleh para seniman yang kreatif. Ini salah satu bentuk kesenian dalam seni rupa, yaitu menggambar. Nah, di sini ada beberapa contoh yang dibuat dalam PowerPoint. Contoh kesenian dalam seni rupa. Selanjutnya, landasan filosofis. Apakah pendidikan seni itu? Nah, berkaitan dengan keindahan hasil karya yang dibuat seseorang melalui pengalaman, anak dapat menaungkan ide gagasannya ke dalam karya seni. Pendidikan seni dapat menjadikan otak kanan dan otak kiri berkembang secara baik. Lalu, mengapa pendidikan seni itu diperlukan? Merupakan media pengembangan kreativitas dan pengembangan bakat seni bagi anak. Nah, lantas apakah tujuan pendidikan seni? Yaitu pendidikan seni merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas anak. Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak menjadi kreatif. Seni permainan kita dapat mendidik anak membina kreativitasnya sendiri mungkin. Teoritis perkembangan seni. Seni hasil atau proses kerja dengan gagasan manusia yang melibatkan sebuah keterampilan, kreativitas, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan yang indah, keselarasan, dan bernilai seni. Pengembangan seni di taman kanak-kanak. Mengembangkan fantasi dan kreativitas, melatih motorik halus, memupuk pengamatan, pendengaran, dan daya cipta. Mengembangkan perasaan estetika dan menghargai hasil karya anak lain. Mengembangkan imajinasi anak. Sejarah perkembangan seni dulu dan sekarang. Nah, di sini ada bagannya. Yang pertama yaitu urusan manusia. Nah, di sini ada praktis dan tidak praktis. Nah, jadi kita praktis letaknya di fisik, diantaranya yaitu berdagang, bertani, teknologi. Lalu yang tidak praktis letaknya di dalam diri atau rohani, diantaranya yaitu beribadah, berumah tangga, bersahabat. Lalu di sini ada unsur manusia terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu ada jasmani atau manusianya sendiri, yaitu yang kedua ada rohani, contohnya agama, musik, tari, puisi, drama. Nah, dari contoh di atas, semua yang dilakukan dengan perasaan dan hati di dalam diri. Selanjutnya, sejarah perkembangan seni dulu dan sekarang. Nah, di sini ada seni dulu, diantaranya yaitu strategis, istimewa, dan menjadi kebutuhan. Contohnya untuk seni yang dulu, masyarakat dulu menggunakan kesenian adalah sebagai upacara keadatan, seperti upacara kelahiran kehitanan dan pernikahan pindah rumah. Lalu seni yang sekarang, nah waktu adalah proses, sekarang waktu adalah uang. Kesenian saat ini kebanyakannya mereka hanya untuk mencari uang. Misalnya adanya kegiatan tari, siapa yang ingin melihat harus bayar terlebih dulu. Tidak istimewa seperti di perkembangan yang dulu atau yang seperti dulu lagi. Selanjutnya, pendidikan seni anak usia dini. Seni dalam pembelajaran anak usia dini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.
Sejatinya anak menyukai keindahan, kesenangan, kegembiraan. Seni anak berbeda dengan seni orang dewasa, tidak bisa diukur dengan keindahan orang dewasa. Selanjutnya, pendidikan seni anak usia dini. Nah, seni anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu media untuk memenuhi perkembangan anak baik fisik maupun mentalnya. Yang kedua, media pendidikan memberikan pengalaman yang besar pengaruhnya. Selanjutnya di sini bagiannya ada seni pembelajaran berkarya dibagi menjadi dua, yaitu ada keterampilan yaitu untuk melatih kemampuan motorik dan sensorik anak. Yang kedua, seni pembelajaran berkarya yaitu ada kreativitas, yaitu untuk melatih kognitif dan psikomotorik anak. Belajar seni anak-anak akan melakukan yang pertama yaitu mengungkapkan perasaan dan emosi mereka dengan cara yang aman. Kedua, melakukan dan memperoleh kendali otot halus dan menguatkan koordinasi motor tangan mata, misalnya memegang kuas maupun gunting. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan perseptif, misalnya kesadaran akan warna, garis, rupa. Selanjutnya yang keempat yaitu merasa diberi kesempatan memilih dan memecahkan masalah, misalnya warna apa yang saya gunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu lewat seni kebudayaan itu diwariskan asal usul mereka. Nah, di sini ada pendidikan seni di sekolah. Contohnya di sini ada seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni drama. Nah, adapun bagannya di sini bentuk pengembangan seninya yaitu ada yang pertama seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni drama. Selanjutnya fungsi penciptaan karya seni. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu fungsi personal seni, yaitu seniman merasakan kepuasan dan pengungkapan atau penyaluran ekspresi personalnya. Nah, menurut Sulistyo, ekspresi ada 3, ekspresi psikologis, ekspresi ungkapan spiritual, dan ekspresi estetik. Yang kedua, fungsi sosial seni, yaitu dipamerkan dengan orang lain. Terciptanya fungsi sosial seni disebabkan oleh yang pertama itu ada kecenderungan mempengaruhi perilaku kolektif. Yang kedua, penciptaannya diutamakan diperlihatkan dalam situasi publik. Yang ketiga, menggambarkan aspek-aspek sosial atau kelompok. Yang terakhir yaitu ada fungsi fisik seni, yaitu hasil karya seni rupa, misalnya lemari berukir. Nah, selanjutnya secara umum ada 4 fungsi pendidikan seni anak-anak TK. Yang pertama yaitu ada fungsi ekspresi. Anak usia dini atau TK diberikan kesempatan untuk menyatakan pikiran dan perasaan secara bebas. Nah, misalnya bentuk bunyi, gerak, atau bahasa. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Anak dapat menyampaikan pesan melalui bunyi, rupa, gerak, bahasa. Melalui seni memperkenalkan bahasa simbol pada anak. Selanjutnya ada fungsi pengembangan bakat, yaitu sejak lahir anak mempunyai kemampuan sendiri. Pada saatnya telah tiba, anak akan dibantu mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam jenjang pendidikan. Yang terakhir yaitu ada fungsi kreativitas. Nah, imajinasi anak mulai terasah ketika mereka melihat benda-benda yang menarik. Anak akan menjadi kreatif, menjadikan sesuatu yang berupa hal unik. Selanjutnya, pengembangan fungsi seni anak usia dini. Yang pertama yaitu melatih ketelitian dan kerapian anak. Yang kedua, mengembangkan fantasi dan kreativitas anak. Yang ketiga, melatih motorik halus anak. Yang keempat, memupuk pengamatan, pendengaran, dan daya cipta anak. Yang kelima, mengembangkan perasaan estetika dan menghargai hasil karya anak lain. Yang keenam, mengembangkan imajinasi anak. Yang ketujuh, mengenalkan cara mengekspresikan diri dengan menggunakan teknik yang telah dikuasai oleh anak. Lalu ada tujuan pengembangan seni anak usia dini. Nah, tujuannya menurut Widya Pekerti, tujuan pembelajaran seni diantaranya yaitu memberikan stimulus pada pertumbuhan ide-ide yang imajinatif dan dapat menemukan berbagai penemuan kreatif. Selanjutnya, mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan kesenian dengan disiplin ilmu yang lain serumpun. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan untuk berapresiasi seni dalam konteks sejarah dan dapat menghargai berbagai macam budaya lokal juga global.
sebagai sarana pembentukan saling toleransi dan demokratis dalam masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, tujuan pengembangan seni anak usia dini menurut Slamet Suyanto diantaranya yaitu membantu anak mengekspresikan diri melalui seni, dapat meningkatkan kreativitas anak dengan mewujudkan imajinasinya dalam seni. Selanjutnya, melatih anak mencintai keindahan, kerapian, dan keteraturan. Selanjutnya, memberikan kesempatan anak untuk mengenal berbagai benda, warna, bentuk, dan tekstur secara kreatif dan karya seni. Yang terakhir yaitu dapat melatih otot-otot halus seperti otot-otot jari tangan dan melatih koordinasi antara tangan dan mata. Selanjutnya, aspek-aspek pengembangan kesenian anak usia dini yang pertama yaitu ada eksplorasi. Tujuannya yaitu agar anak dapat melakukan observasi dan mengeksplorasi alam semesta dan diri manusia. Yang kedua, agar anak dapat mengeksplorasi elemen-elemen dari seni. Yang terakhir, agar anak dapat mengeksplorasi tubuh mereka apakah sanggup dalam mengerjakan sesuatu. Nah, lalu hal-hal yang dilakukan oleh anak diantaranya menggambar objek tertentu berdasarkan observasi yang dilakukannya, melihat lingkungan dan bagian-bagiannya, memperhatikan dan menggunakan jenis garis warna, bentuk, dan bagian gambar, terus mengatur tinggi rendah cepat lambat, keras pelan pada vokal atau lagu, menyadari akan perasaan hati dan ide yang digambarkan melalui objek, gambar, dan musik, mengeksplorasi suara dengan instrumen yang berbeda dari benda-benda, menunjukkan ketertarikannya pada bunyi musik instrumental. Yang terakhir yaitu tanggap terhadap ritme, melodi, bunyi, dan bentuk musik melalui gerak yang kreatif seperti tari dan drama. Selanjutnya, aspek-aspek pengembangan kesenian anak usia dini, ekspresi. Tujuannya yaitu agar anak dapat mengekspresikan dan menggambarkan benda, ide, dan pengalamannya menggunakan jenis media seni, instrumen, musik, dan gerak. Lalu, yang kedua, agar anak mengalami peningkatan dalam rasa percaya diri dalam mengekspresikan kreasi mereka sendiri. Lalu hal-hal yang dilakukan oleh anak diantaranya mengekspresikan apa yang mereka lihat, pikir, dan rasakan tentang ragam seni, membangun pemahaman dan pengalaman mereka dari dunia mereka melalui seni, mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menggambar, menggunakan materi lunak untuk model dan gambar objek, bernyanyi lagu sederhana. Yang terakhir yaitu mengeksplorasi jenis gerak tubuh dan ekspresi dengan drama. Selanjutnya, aspek-aspek pengembangan kesenian anak usia dini yang terakhir yaitu ada apresiasi. Tujuannya agar anak dapat menilai dan menghargai pengalaman berkesenian dan karya seni. Contoh yang dapat dilakukan oleh anak diantaranya yaitu menggambarkan dan menjelaskan produksi seni sendiri, menikmati drama, musik, atau gerakan yang mengacu pada aktivitas. Yang terakhir yaitu menyajikan berbagai hasil karya pertunjukan kesenian kepada anak disertai dengan penjelasan. Selanjutnya di sini ada tingkat perkembangan seni anak usia 2-3 tahun menurut Permendikbud nomor 137. Seni anak mampu membedakan antara bunyi dan suara. Nah, 2-3 tahun ini diantaranya yaitu mereka memperhatikan dan mengenali suara yang bernyanyi atau berbicara. Selanjutnya, tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan. Nah, usia 2-3 tahun ini diantaranya yang pertama yaitu menyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar. Yang kedua, menyanyikan lebih dari 3 lagu dengan irama yang benar sampai tuntas. Yang ketiga, bersama teman-teman menyanyikan lagu. Yang keempat, bernyanyi mengikuti irama dengan bertepuk tangan atau menghentakkan kaki. Yang kelima, meniru gerakan berbagai binatang. Yang keenam, paham bila orang terdekatnya atau ibu yang menegur. Yang ketujuh yaitu mencontoh gerakan orang lain. Yang kedelapan, bertepuk tangan sesuai dengan irama. Selanjutnya, seni tertarik dengan kegiatan atau karya seni usia 2-3 tahun ini. Yang pertama itu menggambar benda-benda lebih spesifik. Yang kedua, mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang ada di dalam rumah. Selanjutnya, tingkat perkembangan seni anak usia 3-4 tahun menurut Permendikbud nomor 137.
Yang pertama yaitu seni, anak mampu membedakan antara bunyi dan suara. 3-4 tahun ini diantaranya yaitu mengenali berbagai macam suara dari kendaraan. Yang kedua, meminta untuk diperdengarkan lagu favorit secara berulang. Selanjutnya, seni tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan maupun tumbuhan. Usia 3-4 tahun diantaranya yaitu yang pertama mendengarkan atau menyanyikan lagu, yang kedua menggerakkan tubuh sesuai irama, yang ketiga bertepuk tangan sesuai irama musik, yang keempat meniru aktivitas orang baik secara langsung maupun melalui media, misalnya cara minum, cara bicara, atau perilaku seperti ibunya. Yang kelima yaitu bertepuk tangan dengan pola yang berirama, misalnya bertepuk tangan sambil mengikuti irama nyanyian. Selanjutnya, seni tertarik dengan kegiatan atau karya seni. Usia 3-4 tahun diantaranya yang pertama itu menggambarkan dengan menggunakan beragam media. Misalnya dengan cat, air, spidol, dan alat yang menggambar. Dan caranya seperti finger painting atau cat air dan lain sebagainya. Yang kedua, membentuk sesuatu dengan plastisin. Yang ketiga, mengamati dan membedakan benda di sekitarnya yang di luar rumah. Selanjutnya, tingkat perkembangan seni anak usia 4-5 tahun menurut Permendikbud nomor 137, seni, anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Usia 4-5 tahun, yang pertama yaitu senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya. Yang kedua, memainkan alat musik, instrumen, benda yang dapat membentuk irama yang teratur. Seni tertarik dengan kegiatan seni usia 4-5 tahun, di antaranya yang pertama yaitu memilih jenis lagu yang disukai, yang kedua bernyanyi sendiri, yang ketiga menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran, yang keempat membedakan peran fantasi dan kenyataan, yang kelima menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam menceritakan sebuah cerita. Selanjutnya, seni tertarik dengan kegiatan seni usia 4-5 tahun. Selanjutnya yaitu mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi. Yang ketujuh, menggambar objek di sekitarnya. Yang kedelapan, membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya, misalnya dengan menggunakan plastisin maupun tanah liat. Yang kesembilan yaitu mendeskripsikan sesuatu seperti binatang dengan ekspresif yang berirama. Contohnya, anak bisa menceritakan gajah dengan gerak dan mimik tertentu. Yang ke-10 yaitu mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. Selanjutnya, tingkat perkembangan seni anak usia 5-6 tahun menurut Permendikbud nomor 137, seni anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Di antaranya usia 5-6 tahun ini yang pertama itu anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. Yang kedua, memainkan alat musik atau instrumen atau benda bersama temannya. Selanjutnya, seni tertarik dengan kegiatan seni usia 5-6 tahun ini diantaranya yang pertama itu menyanyikan lagu dengan sikap yang benar. Yang kedua, menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu. Yang ketiga, bermain drama sederhana. Yang keempat, menggambar berbagai macam bentuk yang beragam. Yang kelima, melukis dengan berbagai cara dan objek. Yang keenam, membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan, misalnya dengan menggunakan kertas, plastisin, balok, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada tingkat perkembangan seni anak usia 2-6 tahun menurut Permendikbud nomor 146. Nah, seni mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Nah, di sini 2-3 tahun anak melakukan aktivitas seni sederhana, misalnya dengan menggerakkan tubuh ketika mendengarkan musik, menggambar lengkung dan garis lurus, serta bernyanyi. Usia 3-4 tahun yaitu melakukan aktivitas seni sederhana dengan lebih teratur sesuai dengan aturan atau karakteristiknya. Usia 4-5 tahun menghargai penampilan karya seni anak lain dengan bimbingan, misalnya dengan bertepuk tangan dan memujinya. Selanjutnya usia 5-6 tahun yaitu menghargai penampilan karya seni anak lain, misalnya dengan bertepuk tangan dan memuji. Selanjutnya, seni menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Di sini ada usia 4-5 tahun menampilkan karya seni sederhana di depan
anak atau orang lain usia 5-6 tahun, yaitu membuat karya seni sesuai kreativitasnya, misalnya seni musik, visual, gerak, dan tarik yang dihasilkannya dan dihasilkan oleh orang lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.